Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan ketika saya membuat konten pada pagi ini, saya masih tetap berada di Yogyakarta sebelum saya bertolak menuju ke Semarang. Dan dalam persiapan tim asuhan John Hertman untuk ke Piala AFF nantinya atau Asian Cup yang akan dimulai pada tanggal 24 ya, besok ya, sampai pada tanggal 26 Agustus yang akan datang. Timnas kita sudah mengadakan pertandingan satu uji coba melawan Bali United, dan kita sudah tahu bersama bahwa hasil pertandingannya 3-0 untuk timnas kita. 3 gol kita dapatkan lewat Mark Locke, Donny Tripamungkas dan Mitchell Baker yang baru dinaturalisasi pada 13 Juli yang lalu. Memang ini tidak resmi pertandingan ini, dan apapun itu debut bagi Mitchell Baker sudah oke lah. Ya, untuk pertama kali dia bisa bermain di lini depan dan dia bisa membuat 1 gol. Dan dari sini John Hertman sudah mendapatkan sebuah kerangka tim yang baik untuk diterjunkan di Piala AFF, karena pertandingan pertama kita itu berlangsung melawan Kamboja ya pada tanggal 27 Juli yang akan datang, itu di Stadion Pakansari. Nah, John Hertman puas dengan hasil kemarin, artinya sudah ada identitas tim ini ya, permainan kita sudah dia lihat, dan dia sudah bisa meracik sebuah taktik, skema permainan sesuai yang dia inginkan. Dan anak-anak dalam pertandingan kemarin dia mengatakan semua menjalankan game plan dengan sangat bagus ya. Semua bisa bekerja keras, dan dia berterima kasih untuk upaya yang dilakukan oleh semua pemain dalam pertandingan uji coba kemarin. Dan dia segera tentunya akan mengumumkan 23 pemain yang saat ini memang masih ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola Indonesia, dan itu sudah pasti sudah ada di benak dari John Hertman, dan dia sudah punyalah semua pemain itu. Kalau kemarin kan di konten saya mengatakan bahwa masih ada 3, sekarang sudah lengkap. Saya rasa dia tinggal mengumumkan itu, dan dari hasil pertandingan kemarin melawan Bali United sudah tergambar dengan jelas bahwa komposisinya sudah pasti ya, bahkan untuk bisa menghadapi Kamboja bisa terlihat. Kalau di starting 11 yang bisa saya gambarkan di sini, bahwa penjaga gawang itu walaupun masih ada cari satu, tapi Nadeo Argewinata akan berdiri di bawah Mistar nantinya. Dan kalau bermain misalnya dengan 4-3-3 ya, walaupun kita sebelumnya kan dengan 3-4-3, tapi kalau 4-3-3 di kanan itu ada Sandy Walsh, di kiri ada Donny Tripamungkas, kemudian 2 bek tengah Rizky Ridho dan Jordi Amat. Sementara 3 gelandang bisa dimainkan sekaligus oleh Tom Hae, Mark Locke dan Ivar Jenner. Ini sangat kuat ya. Kemudian 3 di depan bisa saja, di kanan adalah Marcelino Ferdinand, strikernya akan dimainkan oleh Mitchell Baker, dan di kiri ada Ragnar Oratmangun. Itu komposisi starting 11 yang menurut saya ya, perkiraan saya itu akan terjadi kalau John Hertman itu bermain dengan formasi skema 4-3-3. Jika dia bermain dengan 3-4-3, maka akan terjadi perubahan. Bisa saja Sandy Walsh lebih ke dalam untuk bermain dengan Rizky Ridho dan Jordi Amat. Sementara posisi di kanan itu bisa diambil alih oleh Donny Tri yang berganti ke kanan, karena John Hertman pernah melakukan itu ketika melawan Oman. Dan Donny Tri bisa punya kekuatan dengan kaki kiri, dia bisa cut inside kalau dia bisa bermain di kanan. Nah, di kiri ada Sain Patinama. Kalau dengan 3-4-3, 2 di tengah bisa dijalankan oleh Ivar Jenner dan Tom Hae, atau Tom Hae dan Mark Locke. Itu opsi lain yang bisa terjadi ya teman-teman. Kemudian di depan, kalau dengan 3 pemain ya, saya pikir yang tadi itu Marcelino, Mitchell Baker dan Ragnar Oratmangun, itu yang ada. Walaupun kita masih punya Sadil Ramdhani, ada Egy, tapi mungkin ini yang pertama. Di babak kedua sebagai super sub bisa aja Sadil dan Egy akan ikut masuk ya di dalam tim ini. Jadi sepertinya kerangka sudah ada di sini, sudah terlihat dengan sangat jelas. Tinggal bagaimana John Hertman tentunya akan menyesuaikan dengan calon lawan yang akan dihadapi. Kalau dengan Kamboja, dia akan
bermain dengan posisi apa skema seperti apa, tentunya kalau nggak 4-3-3, 3-4-3. Itu tidak akan berubah jauh. Lain halnya kalau kita juga bertarung dengan Timur Leste, karena setelah dengan Kamboja kan kita akan bertarung dengan Timur Leste di Chonburi. Pasti akan lain lagi komposisinya. Nah, kemudian kita akan menjamu Vietnam, juara bertahan di Pakansari pada tanggal 3 Agustus. Pasti John Herman akan berdekatan dengan formasi yang mungkin saja agak berbeda, ya. Tapi saya pikir tidak akan mengurangi kekuatan yang sudah terlihat sejak menghadapi Bali United kemarin. Terakhir kita menghadapi tanggal 7 di Stadion Nasional Singapura, menghadapi Singapura 7 Agustus. Ya, John Herman tentunya akan lebih tahu setelah kita menjamu Vietnam. Materi pemain atau starting 11 dia pasti akan ramu dengan lebih baik di saat akan menghadapi Singapura dalam pertandingan terakhir. Target kita bisa ke semifinal, final, dan tentunya menjadi juara. Dan ini menjadi sebuah tantangan besar bagi John Herman untuk bisa membawa kita menjadi juara pertama kali setelah 30 tahun perhelatan Piala AFF ini. Dan kita sudah 6 kali menjadi runner up. Jadi kalau bisa juara, maka John Herman akan menjadi pelatih pertama timnas kita yang mampu memboyong Piala AFF atau Asian Cup yang ada saat ini. Oke. Dengan saya Bung Ropan berbicara kemungkinan taktik strategi dari John Herman untuk dia pakai di Piala AFF, dan setelah kemarin melihat hasil pertandingan melawan Bali United. Wassalam.